Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG yang kemarin Jumat ditutup surplus 0,25% ke level 6856. Jadi untuk IHSG kemarin Jumat itu langsung open cap atas ya. Langsung dibuka hijau, opennya di area sini kemarin Jumat open di 685 6860 lah ya. Area sini untuk harga pembukaan IHSG kemarin Jumat sempat naik mencoba breakout cuman gagal, turun lagi dan close di 6856. Secara keseluruhan ditutup surplus cuman ninggalin gap ya, kurang bagusnya di situ. Kalau kita cek untuk transaksinya IHSG kemarin Jumat tanggal 24 Februari secara keseluruhan nggak terlalu rame ya. Jadi kemarin Jumat itu untuk IHSG ya nggak rame-rame banget. Paling banyak masuk untuk aslinya di saham Bank Mandiri, aslinya ada 81,2 M, dan di saham ESA naik lumayan tinggi kemarin Jumat, aslinya masuk 78,7 M. Telkom juga aslinya masuk lagi 59 ya, dan untuk harganya naik. Gotoh aslinya masuk 50 M dan harganya juga naik. MTKA masuk 50,7 ya setelah sebelumnya turun cukup dalam. Dan yang paling banyak dijual asing untuk IHSG kemarin Jumat ada Bank BCA, Pego, UNVR, Arto, ITMG. Jadi secara keseluruhan sih lebih banyak yang masuk. Mudah-mudahan saja untuk IHSG besok gimana ya, kalaupun turun tutup gap habis itu naik lagi ya, harapan kita seperti itu. Kita lihat aja besok Senin. Lihat aja di awal market, kalau langsung merah jangan buru-buru entry, takutnya ya IHSG akan nutup gap dulu. Tapi kalau langsung hijau, resistennya masih di 6874. Oke, itu untuk IHSG. Selanjutnya kita cek saham yang pertama ya, yaitu saham Gotoh. Dimana untuk saham Gotoh kemarin naik sampai ke level 120, naik 3% lebih, 3,45% ke level 120. Jadi untuk harganya sempat turun ke 116 tapi ditarik naik lagi ya. Level tertingginya kemarin Jumat ada di 122. Kalau secara teknikal sih untuk resistennya masih di area 125-an. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin Jumat, aslinya net buy 50,8 M di saham Gotoh. Kalau kita cek untuk transaksinya, Gotoh kemarin Jumat, untuk Gotoh kemarin Jumat tanggal 24 dulu ya, kita cek kemarin Jumat tanggal 24 untuk Gotoh. CS masuk lagi cukup banyak, 103,5 M, dan CS-nya ini CS versi asing dan lokal. Untuk CS asing 100% transaksinya buy, tidak melakukan selling sama sekali. Dan kalau kita cek dalam satu minggu terakhir untuk CS udah net buy 338,3 M di saham Gotoh, BK net buy 223,2 M di saham Gotoh, YU masuk 33 M. Jadi dalam satu minggu terakhir ini untuk asingnya lebih banyak yang masuk, khususnya untuk CS dan BK. Untuk CS kalau kita perhatikan hampir akumulasi lah ya, ini hampir sebagian besar transaksinya itu buy. Valuasinya 3,342,4 M dalam satu minggu terakhir, dan net buy 338, jadi sekitar hampir ya sekiranya 90%-an buy ya untuk CS di saham Gotoh. Dan untuk lokalnya ya sebagian masuk sih. Cuman dalam satu minggu terakhir ini untuk Gotoh didominasi oleh asing. Untuk transaksinya ini cukup bagus ya untuk market cap sebesar Gotoh. Setelah lockupnya dibuka, untuk transaksinya mulai didominasi asing. Kalau kita cek transaksi tanggal 24 aja sih masih ada kemungkinan naik ya kalau menurut saya, mengingat juga secara keseluruhan kemarin Jumat juga diakumulasi oleh CS. CS nambah muatan lagi, BK nambah muatan lagi, itu kabar bagusnya untuk Gotoh. Semoga aja bisa breakout di atas 125, ini target price-nya untuk Gotoh ya. Kalau sekiranya nggak bisa breakout, kalau ya ada kemungkinan tiktokan lagi koreksi turun ke area support. Tapi kalau menurut saya sih untuk beberapa hari terakhir, dalam satu minggu terakhir ini aslinya masuk, ya paling enggak akan ke area sini dulu ya. Untuk minggu depan mudah-mudahan perhatikan saja level 125, 126 bisa breakout di atas itu, mudah-mudahan bisa melanjutkan kenaikannya untuk saham Gotoh. Dan target price-nya kalau berhasil breakout di atas 126 ya ke 150-an, mudah-mudahan ya. Kita ikuti aja untuk pergerakannya. Oke, itu untuk saham Gotoh. Untuk kemarin Jumat sih ada yang akumulasi CCS
versi asing dan lokal. Selanjutnya kita cek saham Telkom. Kemudian untuk saham Telkom juga mulai rebound ya. Udah berhasil breakout sih. Kemarin udah di atas 4.000 untuk harganya. Jadi ya kalau mau nyicil sih, kalau dibilang telat ya gimana ya. Semoga aja enggak. Masih bisa naik lagi. Dan untuk saham Telkom, hari Kamisnya open gap atas, hari Jumatnya juga langsung open di area residennya, open di 4.000, sempat turun ke level 3950 dan ditarik naik lagi. Secara teknikal sini berhasil breakout, tapi ini ninggalin sedikit gap ya, kemarin Kamisnya belum ketutup. Dan kalau kita cek untuk transaksinya Telkom, Telkom tanggal 24 kemarin aslinya net buy 59,4 M net buy sih, cuman ya untuk sekelas Telkom belum terlalu banyak sebenarnya. Telkom kalau kita cek kemarin Jumat diakumulasi oleh ZP 130,2 M, CC 98 M, BP 54 M, dan untuk ZP-nya ini ZP versi asing. Untuk CC-nya lokal, jadi lokalnya CC versi lokal malah net buy 119 M ya. CC asingnya jualan ini. Ya kan untuk CC versi asing jualan, jadi untuk lokalnya ada yang akumulasi, asingnya juga net buy. Jadi untuk saham Telkom naik. Mudah-mudahan aja untuk besok harganya masih dijaga di atas 4.000 ya. Perhatikan saya level 4.000 mungkin kalau mau entry ya kalau di area 4.000 ada yang jaga harga ya, tapi sih nggak menutup kemungkinan besok langsung naik sebenarnya untuk saham Telkom. Mudah-mudahan mengingat juga transaksinya kemarin Jumat diakumulasi oleh lokal dan asing. Untuk harga penutupannya 4.040 itu merupakan resisten juga ya secara histori di area sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali mencoba breakout cuman nggak berhasil pas November 2023. Jadi ya besok penentuan sih di awal market, lihat aja. Kalau langsung hijau mudah-mudahan bisa naik untuk saham Telkom, dan target price kenaikannya kalau langsung hijau ya paling nggak ke area sini 4.140 tutup gap ya. Ini sih ada gap down yang belum ketutup pas tanggal itu. Kalau enggak ya ke 4.200 ya. Kayaknya sih ke 4.200 sepertinya. Kalau masih naik ya. Tapi lihat aja besok di awal market. Kalau mau entry sih bagusnya di bawah 4.000 sebenarnya. Cuman di harga saat ini ya disclaimer kalau ada yang masih minat buat masuk di saham Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom. Untuk kemarin Jumat sih secara broker summary cukup menarik ya buat diikuti besok Senin. Mudah-mudahan langsung hijau untuk saham Telkom. Dan yang mau taking profit, kalau mau taking profit sih, cuman kalau mau hold pun sebenarnya untuk sekelas Telkom ya mungkin perhatikan aja level 4.140 itu resisten terdekatnya untuk Telkom ya. Kalau kita ukur pakai rectangle yang ini, ya ini sih pasti di area resisten ya. Jadi untuk harga penutupan Telkom, jadi buat besok Senin lihat aja apakah masih bertahan di atas 4.040 atau enggak. Kalau misal pertama awal market itu naik, habis itu turun dan jebol di bawah 4.400, mending wait and see aja dulu. Tapi kalau masih mau hold dan mau average down lagi ya bagusnya sih di bawah 4.000 ya untuk saham Telkom. Cuman ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham ASII. Kayaknya sih untuk Telkom di awal market besok akan hijau dulu mudah-mudahan. Untuk ASII kemarin juga naik 1,77% ke level 5.750. Secara teknikal berhasil breakout ya di atas 5.700. Dan kalau kita cek untuk transaksinya ASII, kemarin Jumat aslinya net buy 38,7 M net buy. Untuk ASI tanggal 24 Februari kemarin secara keseluruhan sebenarnya akumulasinya ada, cuman belum terlalu banyak ya, lebih banyak yang masuk, dan yang masuk itu asing. ZP, AK, YU versi asing masuk, dan yang keluar untuk asingnya BK, AG. Secara keseluruhan untuk asingnya tadi net buy ya. Dan untuk lokalnya
ada KZ yang masuk 21,6 M. Kalau lihat transaksi ASI sih ada kemungkinan besok kayaknya akan konsolidasi dulu ya di range area ini 5.700 sampai 5850. Ini area resistennya 5850 dan support terdekatnya 5.700 sudah jadi supportnya ASI. Kalau mau entry ya bisa pertimbangkan aja dekat-dekat 5.700 ya kalau ada yang jaga harga. Soalnya untuk kemarin Jumat untuk ASI sih sempat naik sampai ke level 5.800 cuman ada perlawanan ke bawah. Jadi ada kemungkinan mungkin di awal market gimana ya? Akan di area sini-sini aja dulu ya, nggak terlalu volatile mungkin untuk pergerakannya. Oke, itu untuk saham ASI ya, untuk supportnya di 5.700, semoga nggak jebol di bawah itu. Selanjutnya kita cek saham SIDO yang udah naik. Udah naik, untuk saham SIDO udah naik. Cuman kemarin Jumat minus ya, minus 1,70%. Turun koreksi nggak terlalu dalam, mudah-mudahan kalau nggak ada yang distribusi, banyak-banyak masih ada kemungkinan naik ya, paling nggak konsolidasi dulu mungkin. Kalau kita cek untuk transaksinya SIDO kemarin Jumat aslinya net sell 1 M-an aja. Dan untuk valuasinya nggak terlalu fluktuatif ya untuk SIDO kemarin Jumat itu nggak terlalu ramai. Tanggal 24 Februari secara keseluruhan sebenarnya ya net sell sama net buy ini hampir sama. Yang jualan paling banyak BK net sell 3,1 M dan BK-nya ini BK versi asing. Untuk asingnya yang masuk ZB, jadi untuk saham SIDO turun karena asingnya net sell ya. Asingnya net sell untuk saham SIDO turun. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 20, untuk saham SIDO secara keseluruhan sih ada sedikit, ada yang masuk AK, ZB AK masuk 9 M-an, dan untuk AK-nya ini AK asing, AK lokal ya tapi. Jadi untuk saham SIDO ini gimana ya? Mungkin untuk besok mending wait and see aja dulu ya, jangan buru-buru entry. Takutnya kalau masih turun ya secara histori gimana ya untuk saham itu? Bisa jadi akan konsolidasi dulu di area resistennya di area 870 dekat-dekat area sini. Mungkin akan konsolidasi habis itu big out ya kalau trennya emang mau dibuat bullish. Tapi kalau melihat transaksi kemarin Jumat sih mending jangan buru-buru entry di awal market, takutnya kalau masih koreksi ya bisa jadi ngejar area sini 840-an ya. Lihat aja besok Senin, soalnya kemarin juga nggak terlalu rame, dan untuk asingnya juga net sell, dan kalau kita cek dari tanggal 15 Februari, coba kita cek transaksi GoTo dari tanggal 15 Februari, siapa yang jadi market maker utamanya. Untuk saham GoTo cenderung diakumulasi oleh AKZB ya, AK dan ZB keduanya masih net buy, AVG-nya di 86. 8 jadi buat patokan untuk supportnya SIDO ketika konsolidasi di atas itu 868. 86. Oh, floating loss ya, berarti untuk AVG-nya si AK dan ZB floating loss. Ya, mudah-mudahan untuk besok bisa naik ya, mudah-mudahan. Kalau enggak ya paling konsolidasi di dekat-dekat area 870. Oke, itu untuk saham SIDO. Selanjutnya kita cek saham NICL ya. Dan untuk saham NICL kemarin turun 1,32% ke level 298. Kalau secara teknikal sih ini masih konsolidasi di atas ya, untuk harganya masih dijaga di atas 292. Ini area supportnya, semoga aja nggak jebol di bawah itu untuk saham NICL. Kalau sampai jebol ya support selanjutnya ada di 266. Kalau kita cek untuk transaksinya NICL kemarin Jumat net NICL ya. Kemarin Jumat net 206 juta aja. Nggak terlalu gede ya untuk nilai valuasinya NICL ini. Dan NICL kemarin tanggal 24 Februari secara keseluruhan ada yang akumulasi sini ZP masuk 1,1 M, yang keluar AKCC BQXC ya, sebagian ZP-nya ini ZP asing, angkanya juga asing sih, jadi
asing net bear, dan kalau kita cek aja dari konsolidasi di atas itu mulai coba kita cek dari tanggal 8 Februari ya, dari tanggal 8 Februari gimana untuk NICL, siapa yang pegang paling banyak. 8 Februari, dari tanggal 8 Februari untuk NICL itu diakumulasi oleh PG, dan untuk PG-nya masih punya posisi dengan nilai 16,3 M dari 8 Februari, dan AVG-nya di 298 pas ya di harga penutupannya 298, berarti PG BEP nggak floating loss, nggak floating profit. Kalau kita cek dari tanggal 8 Februari dari sini, ada kemungkinan sih paling harganya masih dijaga ya di area 292. Kalaupun turun di bawah itu sebenarnya kesempatan buat entry selama PG-nya nggak jualan ya, selama itu aja. Cuman ya buat patokan aja, kalau mau entry pastikan ada yang jaga harga di area, kalau untuk saat ini sih support terdekannya 292, dan kalau sampai jebol di bawah itu 266. Kalau menurut saya sih untuk besok kayaknya masih akan konsolidasi bentuk candle kecil di area sini-sini aja. Kita lihat aja besok. Oke, itu tuh saham NICL. Selanjutnya kita cek saham BSBK yang kemarin naik ya setelah hari Kamis ya, itu diborong oleh PG, dan hari Jumatnya itu di awal market sampai ke sesi 2 atau kapan ya, itu harganya didiemin aja itu di 55, nggak digerakin. Mungkin nunggu ya, mungkin market-marketnya nunggu ini retailnya mau pada keluar atau pada masuk. Kalau retailnya masuk ya udah diturunin, karena retailnya nggak masuk mungkin ya, ini karena retailnya nggak banyak masuk harganya diterbangin lagi. Coba kita cek untuk transaksinya BSBK. BSBK ya, kemarin Jumat tanggal 24. Sebenarnya malah distribusi loh ini, jadi perlu hati-hati. Jadi kemarin Jumat itu ya emang retailnya nggak masuk, malah keluar ini ya. Untuk XI keluar, PD keluar, YP keluar, YP net sell 5,2 M, PD net sell 5,1 M, XI net sell 969 juta, dan yang masuk ini PG masuk lagi 2,1 M, tapi valuasi PG itu 10,9, jadi cenderung trading. Selain PG ada ini yang net paling banyak, ID, PS, PG, SH masuk lagi. Sebenarnya sih lebih banyak yang keluar ya, tapi karena yang keluar itu sebagian retail, jadi harganya naik, mungkin seperti itu. Untuk BSBK kemarin Jumat, market utamanya masih PG, PG-nya net B, AVG-nya di 59, berarti untuk floating profit ya, jadi untuk PG floating profit 3 poin untuk kemarin Jumat, dan kalau kita cek dari sebelumnya, untuk PG net B 21,7 M ya, masih belum keluar, AVG-nya di 54, hati-hati loh, AVG-nya 54 untuk PG dari harga dari tanggal 24, dari tanggal 23 Februari, jadi untuk floating profit-nya sekitar 54 ke 61 ya, berarti 7 poin ya, PG floating profit-nya 7 poin, itu lumayan kalau banding sih udah bisa ya kalau mau taking profit untuk PG, misal besok retail banyak yang masuk. Jadi ya solusinya enggak solusi apa, ini hanya sekedar saran aja, mungkin yang nyangkut di atas kalaupun mau average down jangan banyak-banyak ya. Cuman ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, takutnya kalau retail masuk lagi dia harga bawah, yang ada ya bisa jadi untuk seperti kayak yang kemarin, harganya didiemin dulu nunggu retailnya pada masuk atau keluar. Kalau retailnya keluar nanti dinaikin lagi ya, di saham gorengan seperti itu. 54 floating profitnya untuk PG 11% loh ini, ke 61 12% ya untuk floating profit PG dalam 2 hari terakhir ini. Cuman kalau langsung lepas di market itu yang ada ya pasti ARB ya, soalnya barangnya PG lumayan banyak ini, dalam 2 hari terakhir 21,7 M, barangnya 5 jutaan lot. Siapa yang nampung kalau langsung dijual kalau enggak ARB? Sebagian retailnya keluar, XI keluar, ya YP, NI keluar, EP keluar.
Ya mudah-mudahan aja masih digoreng naik ya, supaya nyangkut di atas kejemput, dan kalau udah kejemput floating profit dikit-dikit ya mending diamankan aja, atau kalau yang takut nanti turun ARB lagi, ya kalau terjadi naik seperti hari ini atau kemarin, atau misal besok naik lagi mungkin digoreng lagi, ya itu sebagian keluar aja. Siapa tahu nanti dinaikin lagi, cuman kalau masih mau hot ya nggak apa-apa. Kalau mau nambah muatan lagi ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, karena resiko ditanggung sendiri-sendiri. Oke, itu untuk saham BSBK. Selanjutnya kita cek saham HRTA. Harta mulai digoreng itu tanggal 20 Februari ya. Untuk kemarin sih masih di top surplus 4,76% ke level 352 untuk saham harta. Ini cukup tinggi ini naiknya. Dan ini ninggalin gap enggak ya? Sedikit. Kalau kita cek aja untuk transaksinya siapa yang jadi market makernya di saham HRTA. Untuk aslinya net buy cuma 119 juta aja kemarin Jumat di saham HRTA. Untuk harta kemarin Jumat tanggal 24 Februari secara keseluruhan masih ada yang akumulasi ya, jadi masih diakumulasi oleh AZ, CC, lebih banyak yang masuk, sebagian retailnya keluar, XI, NI, PD keluar, YP sebagian keluar, XL juga keluar. Jadi ada kemungkinan sih masih naik, mudah-mudahan untuk harta besok ya. Dan kalau kita cek dari awal digoreng tanggal 20 Februari untuk harta. 20 Februari dari satu minggu terakhir berarti ya, untuk saham harta itu AZ, AI, AZ masuk 39M, dan untuk AZ-nya ABG-nya di 327, 327, dan sampai kemarin untuk AZ masih nambah muatan lagi 327 ya. Floating profit ya, tapi karena masih nambah muatan lagi untuk AZ dan belum lepas barang dari tanggal 20 Februari, jadi masih ada kemungkinan naik. Untuk target price kenaikannya kalau langsung digoreng ya resisten terdekatnya di level tertingginya pas tanggal hari Kamis 390. Perhatikan aja level ini, kalau misal besok digoreng lagi naik sekiranya nggak bisa breakout kalau mau sebagian taking profit, tapi kalau bisa breakout di atas itu ya nggak tahu ya untuk harganya mau dibawa kemana lagi. Bisa jadi ke area sini, harga apa ini? Ke 450 ya. Ya, mungkin area sini sih. Target price kenaikan harta kalau besok masih naik. Kalau misal berhasil breakout di atas 390 ya, target price-nya bisa ke 450 mudah-mudahan ya. Oke, itu untuk saham harta ya. Ya, hati-hati aja, ini hitungannya masih saham gorengan, tapi karena kemarin Jumat cenderung ada yang akumulasi lumayan banyak sih, dan untuk ajan masih masuk, nambah muatan lagi ya, ada kemungkinan untuk harta masih bisa naik lagi. Tapi ya disclaimer ya, selanjutnya kita cek saham Pego. PGEO ya. Saham Pertamina. Ditutup Pego. Untuk PGO ya, untuk PGO opennya sih langsung open gap atas, opennya di 925, sempat turun cukup dalam ya, sempat turun ke level 815 tapi ditarik naik lagi, dan ini close di harga IPO-nya ya. Harga IPO untuk PGO itu 875, jadi close-nya di pas di harga IPO. Untuk underwater-nya CC cukup banyak sih underwater-nya. CC, CS, DE, GW, IF, KZ, PF. Yang floating di market 25%, ya lumayan sih. Lumayan banyak ya di awal IPO. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya? Apakah sudah banyak yang lepas di market? Untuk
PGEO. Kemarin tanggal 24 Februari di awal IPO untuk ditampung sih. Ini ada yang nampung ya. Ditampung oleh CC. Jadi underwriter-nya si CC, underwriter utamanya nampung 226,3 M. Jadi ketika harganya turun cukup dalam itu kemungkinan langsung di HK, langsung dibeli oleh CC dan harganya naik. Selain CC ada XINI yang masuk ya, CS. Kalau lihat transaksinya sih walaupun diakumulasi oleh CC, yang jualan itu MG, BBIN, market maker utamanya itu MG dan CC ya. MG-nya jualan 64 ya, ada kemungkinan sih yang ngebanting turun itu MG kemudian langsung dijaga harganya oleh CC. Mudah-mudahan untuk besok CC masih mau jaga harga aja. AVG-nya untuk CC di 841 sih kemarin Jumat, jadi floating profit posisinya saat ini. Floating profit, karena saat ini kan kemarin Jumat costnya di 875, sedangkan untuk CC masuk 200-an M, itu AVG-nya di 840-an ya, 841. Ya, ini AVG buy-nya untuk CC di 841. Kalaupun turun, semoga aja nggak jebol di bawah itu. Yang belum punya posisi, karena kemarin selain CC, sebagian retail masuk, dan kayak PG, terus yang lainnya itu keluar, walaupun ditampung oleh CC, tapi ya perlu hati-hati, takutnya sih, kayaknya ada kemungkinan mungkin merah dulu untuk saham Pego, dan kalau mau entry, bagusnya bisa pertimbangan area AVG-nya tadi, deket-deket 841 ya tadi AVG-nya si CC untuk hari ini 841. Ya, cukup dalam sih. Kalaupun ARB kayaknya nggak sampai ke area situ. Oh iya, sampai sih. 3%. Ya. Jadi di awal market mending jangan buru-buru entry ya, yang belum punya posisi di saham Pego. Kalaupun turun bisa perhatikan aja level 840. Ya, 840 bisa perhatikan aja area 840. Mungkin sekiranya ada yang jaga harga di area sini, kalau mau spekulasi buy ya disclaimer, tapi kalau nggak ada yang jaga harga, mending wait and see aja dulu. Dan buat teman-teman mungkin yang udah nyangkut atau floating loss, misal kemarin ambil di atas, ya sabar aja, semoga aja CC mau jaga harga ya. Tapi nggak bisa buat patokan juga ya, ini kalau CC masuk cukup banyak seperti ini, nggak tahu juga kapan dinaikkan. Soalnya untuk MTEL juga sama ya, diakumulasi juga oleh CC dan harganya di situ-situ aja, malah cenderung bergerak turun ya. Nggak tahu kapan. Mending jangan buru-buru entry di awal market ya, tapi ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih di awal market ada kemungkinan mungkin masih merah dulu ya. Ini perlawanan ke atasnya sih lumayan kuat. Ada ekornya cukup dalam, tapi turunnya juga lumayan. Gimana ya? Ya kalau mau entry bagusnya perhatikan ke level 8.840 kalau ada yang jaga harga. Oke, itu untuk saham Pego. Di awal IPO cukup banyak saham yang ditransaksikan di market, jadi gak was-was sih. Tapi ditampung oleh Sisi ya, semoga aja Sisi mau jaga harga. Kalaupun turun next suatu saat, semoga digoreng ya, dinaikin lah ya. Oke, itu saham Pego, ada yang nabung sih, yang ditampung underwriter utamanya CC Mandiri Sekuritas. Oke.